Halo, jadi kan kita kan ngebahas soal post-test, pembelajaran mendalam dan asesmen umum untuk PPG dalam jabatan modul pertama. Nah, ini kita masuk ke subtopik yang pertama karena ada tiga subtopik ya teman-teman. Oke, jadi soalnya ini nggak ada yang nanti jawabannya salah, tapi ada bobotnya. Jadi tiap option ada penilaiannya, ada yang 5 4 3 2 1. Jadi kita itu mencari yang skornya paling tinggi gitu. Oke, langsung kita mulai post testnya. Yang pertama, Anda mengampu mata pelajaran PJOK dan akan mengajarkan materi tentang permainan bola voli yang menuntut penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Di sisi lain, sekolah Anda tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan praktik. Sehingga Anda cukup kesulitan untuk melakukan proses pembelajaran dan penilaian. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Oke, di sini ada option A sampai E lagi-lagi. Ini optionnya berarti ada bobot dari tiap jawaban ini. Oke, yang pertama, yang A, berusaha menyusun pedoman observasi sederhana pada gerakan-gerakan yang bersifat dasar. Yang B hanya akan memberikan tes yang bersifat tertulis dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana praktik tersebut. Yang C tetap akan melakukan penilaian keterampilan dengan meminjam lapangan bola voli terdekat. Yang D memahami pentingnya metode observasi untuk mengetahui keterampilan praktik peserta didik dalam bermain voli. Yang E membuat panduan observasi yang dapat digunakan semua guru PJOK meskipun sarana praktik di sekolah terbatas. Oke, kalau kita baca dari sini yang paling cocok untuk mengatasi situasi ini adalah yang E. Oke, kita pilih yang E lalu langsung selanjutnya. Oke, soal yang kedua. Pada suatu materi belajar poster sebagai media informasi, Anda berencana meminta setiap peserta didik untuk berlatih membuatnya dengan tema budaya. Akan tetapi, mayoritas peserta didik meminta Anda untuk membebaskan tema sesuai dengan minat masing-masing. Sebagai guru mapel IT, apa yang Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Yang A membuat survei minat peserta didik untuk menjadikan alternatif pembuatan tema sebelum pelajaran. Yang B mengizinkan peserta didik untuk membuat poster sesuai dengan minatnya masing-masing. Yang C berupaya memperluas tema poster sesuai keinginan peserta didik meskipun tidak terlalu jauh dari tema budaya. Yang D memaklumi minat peserta didik yang beragam dalam pembuatan tugas tersebut. Yang E meminta peserta didik untuk membuat poster sesuai dengan tema yang telah Anda tentukan. Oke, karena ini semua pembelajaran itu harus berpusat pada siswa ya teman-teman. Nah, maka dari antara option ini yang memungkinkan untuk dapat skor paling tinggi, berarti itu adalah yang A, yaitu untuk membuat survei minat peserta didik untuk menjadikan alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran. Jadi, minat siswa itu kita harus tampung gitu. Makanya di pembahasan itu perlu ada asesmen diagnostik terlebih dahulu. Jadi, kita nanti sesuaikan dengan tema. Oke, berarti ini yang kemungkinan skornya 5 ya. Lanjut, yang nomor 3. Anda akan mengajarkan salah satu cabang olahraga atletik, yaitu lari jarak jauh. Pada kegiatan praktik, ada beberapa peserta didik yang menyatakan tidak sanggup melakukan kegiatan tersebut dikarenakan baru saja sembuh dari sakit. Ada pula yang menyampaikan bahwa mereka belum sempat sarapan. Tindakan apa yang Anda lakukan sebagai guru mata pelajaran POJK di kelas tersebut? Oke, tadi ada yang nggak sanggup dan ada yang belum sarapan. Oke, berarti untuk yang ini option A tetap meminta peserta didik untuk lari jarak jauh meskipun beberapa di antaranya harus pelan-pelan. B menyadari bahwa praktik lari jarak jauh tidak selalu dapat dilakukan oleh semua peserta didik. Yang C meminta peserta didik yang tidak mampu untuk istirahat dan tidak melakukan kegiatan tersebut. Yang D mengubah jenis lari ke lari jarak menengah agar setiap peserta dapat melakukan praktik lari. Yang E memastikan kembali kondisi setiap peserta didik sebelum menentukan jarak lari yang akan dipraktikkan. Oke, seperti biasa ya kita harus tahu nih keadaan peserta didik kita. Jadi untuk soal ini berarti kita harus pastiin dulu keadaan siswa kita sebelum menentukan prakteknya. Untuk kasus ini berarti dia adalah yang option E. Oh ya, yang sebelumnya ini nggak keisi. Oh ya, tadi ini kita adalah harus membuat survei. Oke, berarti ini yang A ya. Oke, lanjut. Yang nomor 2, nomor 3, nah nomor 4.
Anda adalah guru bahasa Indonesia yang bermaksud melakukan literasi menulis pada peserta didik. Di sekolah Anda, literasi ini akan membantu peserta didik menuangkan gagasan ke dalam tulisan dengan susunan kata dan bahasa yang efektif dan efisien. Namun demikian, kemampuan peserta didik menulis di sekolah Anda sangat heterogen. Beberapa di antara mereka cukup terampil dalam menulis, namun banyak juga yang mengalami kesulitan. Apa yang Anda lakukan jika berada pada situasi itu? Oke, yang A. Menyadari adanya perbedaan kemampuan awal dalam pengembangan keterampilan penulis peserta didik. Yang B. Meningkatkan kompleksitas aktivitas hanya untuk peserta didik yang sudah memiliki keterampilan menulis yang baik. Yang C. Tetap menggunakan metode pengajaran standar yang biasa dilakukan. Yang D. Mulai menugaskan aktivitas menulis berdasarkan topik minggu ini berdasarkan kemampuan masing-masing. Yang E. Membuat panduan dan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat keterampilan menulis peserta didik. Oke, lagi-lagi karena kita harus memfasilitasi peserta didik, maka untuk option ini, untuk nomor 4, option yang terbaik berarti yang mana nih yang akan memberikan kebebasan pada siswa. Berarti itu harusnya adalah membuat panduan dan tugas yang berbeda sesuai dengan keterampilan menulis peserta didik. Oke, lalu klik lagi selanjutnya. Nomor 5, berarti yang terakhir. Anda adalah guru kelas dengan peserta didik yang selama ini seluruhnya berasal dari suku Jawa. Kebetulan, semester ini ada peserta didik baru yang pindah dari luar Jawa. Dan tentu saja ia tidak menguasai bahasa Jawa. Padahal selama ini Anda terbiasa ketika di kelas menyelipkan bahasa Jawa ketika menjelaskan sesuatu. Meskipun bahasa pengatur pembelajaran secara resmi adalah bahasa Indonesia. Apa kemudian tindakan Anda saat menghadapi situasi di atas? Yang A. Menggunakan bahasa Indonesia pada semua materi yang diajarkan di kelas. Yang B. Melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia. Yang C. Meminta peserta didik yang berpindah untuk segera belajar bahasa Jawa. Yang D. Menyadari tantangan yang ada peserta didik pindahan dalam memahami materi. Yang E. Berniat membiasakan diri agar selanjutnya dapat konsisten menggunakan bahasa Indonesia ketika mengajar. Berarti lagi-lagi itu adalah yang berpihak kepada siswa. Oke, berarti di sini yang harusnya yang paling oke jawabannya adalah melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia. Oke, mari kita udah klik, lalu kalau udah cek ulang, oke, nah kita bisa kumpulkan. Oke, dapat skor 25/25, berarti itu karena semua poin soal yang tadi itu jawabannya skornya 5/5. Dan ini akan dapat panduannya Bapak Ibu skor-skornya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.